Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizam Nabawi dengan NIM 2023 101 103 11122. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait mata kuliah penologi dengan tema yaitu hubungan sistem permasyarakatan dengan tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional. Berbicara terkait dengan soal pemidanaan dalam hukum pidana, seringkali pembahasannya berhenti di tahap putusan hakim, seolah-olah ketika hakim sudah menjatuhkan pidana penjara sekian tahun maka tugas hukum pidana selesai. Padahal dalam kajian yang lebih serius, terutama dalam mata kuliah penologi ini, justru pertanyaan terpenting muncul setelah putusan itu dijatuhkan. Pertanyaannya bukan lagi pidana apa yang dijatuhkan, tapi pidana itu dijalankan untuk tujuan apa dan dengan cara bagaimana. Disinilah pembahasan tentang sistem permasyarakatan menjadi sangat relevan. Karena pada kenyataannya tujuan pemidanaan tidak akan menjadi atau tidak akan pernah tercapai hanya dengan menjatuhkan vonis. Tujuan pemidanaan baru bisa kita lihat hasilnya ketika pidana itu benar-benar dijalankan dalam praktik. Dalam Indonesia, pelaksanaan pidana khususnya pidana penjara sangat erat kaitannya dengan sistem permasyarakatan. Dalam perspektif penologi, pemidanaan tidak lagi dipahami sebagai alat balas dendam negara terhadap pelaku kejahatan. Pandangan klasik yang melihat pidana semata-mata sebagai pembalasan sudah banyak dikritik. Negara modern dituntut untuk tidak hanya menghukum tetapi juga memikirkan dampak jangka panjang dari pemidanaan itu sendiri. Apakah setelah menjalani pidana pelaku menjadi lebih baik atau justru semakin rusak? Apakah masyarakat menjadi lebih aman atau justru kejahatan semakin banyak atau akan terus berulang? Indonesia sebenarnya sudah cukup lama mencoba keluar dari pola pikir kepenjaraan yang represif. Hal ini bisa dilihat dari digunakannya istilah sistem permasyarakatan. Perubahan istilah ini bukan sekedar kosmetik, melainkan mencerminkan perubahan paradigma, yang mana sistem permasyarakatan menempatkan para narapidana sebagai manusia yang memiliki potensi untuk diperbaiki, bukan dari segi objek penderitaan yang harus dijauhkan dari masyarakat selamanya. Konsep permasyarakatan pada dasarnya menekankan pada bahwa pidana penjara bukan tujuan akhir melainkan sarana untuk membina. Narapidana diharapkan menyadari kesalahannya, memperbaiki sikap dan perilakunya serta akhirnya dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Dengan kata lain, sistem pemasyarakatan berorientasi pada reintegrasi sosial. Kalau kita tarik ke ranah teori, sistem pemasyarakatan ini sangat dekat dengan teori rehabilitasi dalam penologi. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa pelaku kejahatan bukanlah orang yang sepenuhnya jahat, melainkan individu yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik sosial, ekonomi maupun psikologis. Oleh karena itu, pidana seharusnya diarahkan untuk memperbaiki faktor-faktor tersebut, bukan karena menghukum perbuatannya. Hubungan antara sistem permasyarakatan dan tujuan pemidanaan menjadi semakin jelas ketika kita membahas KUHP nasional. Salah satu pembaruan penting dalam KUHP nasional adalah dirumuskannya tujuan pemidanaan secara eksplisit. Ini merupakan langkah yang cukup progresif, karena tujuan pemidanaan tidak lagi hanya diserahkan pada doktrin atau penafsiran hakim, tetapi secara tegas dinyatakan dalam undang-undang. Dalam KUHP nasional, pemidanaan bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana, memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan, menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana, serta menumbuhkan rasa penyesalan dan tanggung jawab pada diri pelaku. Rumusan ini menunjukkan bahwa pemidanaan tidak lagi berorientasi tunggal pada pembalasan, melainkan pada keseimbangan antara kepentingan negara, masyarakat, korban, dan juga pelaku. Kalau kita cermati lebih dalam lagi, tujuan-tujuan pemidanaan tersebut sangat sulit diwujudkan tanpa adanya sistem permasyarakatan yang berjalan dengan baik. Misalnya, tujuan permasyarakatan terpidana jelas tidak mungkin tercapai hanya dengan menjatuhkan pidana penjara. Tujuan ini baru bisa diwujudkan melalui proses pembinaan yang berkesinambungan, yang hanya bisa dilakukan dalam kerangka sistem permasyarakatan. Begitu juga dengan tujuan menumbuhkan rasa penyesalan dan tanggung jawab. Rasa penyesalan yang tidak bisa dipaksakan melalui penderitaan fisik semata. Justru dalam banyak kasus, pidana yang terlalu represif malah menumbuhkan rasa dendam dan alienasi
alienasi. Sistem permasyarakatan setidaknya secara konseptual mencoba membangun kesadaran internal pada diri narapidana, bukan sekedar kepatuhan karena takut hukuman. Dalam konteks perlindungan masyarakat, hukuman antara tujuan pemidanaan dan sistem permasyarakatan juga sangat erat. Perlindungan masyarakat tidak cukup hanya dengan memisahkan pelaku dari masyarakat untuk sementara waktu. Perlindungan yang sesungguhnya adalah memastikan bahwa ketika pelaku kembali ke masyarakat, ia tidak lagi mengulangi tindak pidana. Dan tujuan ini hanya bisa dicapai jika selama menjalani pidana, pelaku benar-benar dibina dan dipersiapkan untuk kembali ke kehidupan sosial. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa KUHP nasional memberikan kerangka normatif mengenai ke arah mana pemidanaan harus dibawa, sementara sistem permasyarakatan menjadi instrumen konkret untuk mewujudkan arah tersebut. Keduanya tidak bisa dipisahkan. KUHP nasional tanpa sistem pemasyarakatan yang efektif hanya akan menjadi teks hukum yang ideal di atas kertas. Namun, sebagai mahasiswa hukum, terutama dalam kajian penologi, kita tidak boleh berhenti pada tataran normatif saja. Namun, penologi mengajarkan kita untuk melihat realitas pelaksanaan pidana di lapangan. Dan kalau kita jujur melihat kondisi sistem permasyarakatan di Indonesia saat ini, masih banyak persoalan serius yang perlu dikritisi. Overkapasitas lembaga permasyarakatan misalnya menjadi salah satu klasik yang belum terselesaikan. Dalam kondisi lapas yang penuh sesak, sangat sulit mengharapkan pembinaan berjalan secara optimal. Program pembinaan seringkali hanya bersifat formalitas, sementara interaksi antara petugas dan narapidana lebih bersifat administratif daripada edukatif. Selain itu, stigma masyarakat terhadap mantan narapidana juga menjadi hambatan besar dalam mencapai tujuan pemasyarakatan itu sendiri. Sebagus apapun pembinaan di dalam lapas, jika masyarakat tidak mau menerima mantan napi atau narapidana, maka tujuan reintegrasi sosial akan sulit tercapai. Dalam konteks ini, tujuan pemidanaan dirumuskan dalam KUHP nasional membutuhkan dukungan tidak hanya dari aparat penegak hukum, tetapi juga dari masyarakat secara luas. Dari sudut pandang penologi, kondisi ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana harus diikuti dengan pembaruan kebijakan pemasyarakatan yang serius. Kalau tidak, tujuan pemidanaan yang humanis dan progresif akan hanya menjadi jargon hukum saja. Negara tidak cukup hanya mengubah undang-undang, tetapi juga harus membenahi sistem pelaksanaan pidana secara struktural. Oleh karena itu, hubungan antara sistem pemasyarakatan, tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional bukanlah hubungan yang bersifat simbolik, melainkan hubungan fungsional. Sistem permasyarakatan adalah jantung dari pelaksanaan pemidanaan. Tanpa sistem pemasyarakatan yang efektif, tujuan pemidanaan tidak akan tercapai secara nyata. Kalau kita lanjutin lebih dalam lagi, sebenarnya menarik melihat bagaimana KUHP nasional ini mencoba menggeser cara pandang negara terhadap perilaku tindak pidana. Dalam KUHP lama, tujuan pemidanaan memang tidak dirumuskan secara eksplisit, sehingga praktik pemidanaan seringkali cenderung represif. Hakim menjatuhkan pidana, pelaku masuk penjara, lalu negara merasa tugasnya selesai. Akibatnya penjara lebih sering berfungsi sebagai tempat penampungan orang-orang bermasalah, bukan sebagai tempat pembinaan. KUHP nasional mencoba untuk memutuskan pola pikir tersebut. Dengan merumuskan tujuan pemidanaan secara jelas, negara seolah ingin mengatakan bahwa pidana bukan sekedar soal menghukum, tetapi soal apa yang ingin dicapai setelah pidana itu dijalankan. Dan ketika tujuan pemidanaan sudah mengarah pada pembinaan, pencegahan, pemulihan, dan sistem pemasyarakatan secara otomatis menjadi elemen yang tidak bisa ditawar. Dalam konteks ini, sistem pemasyarakatan bukan lagi dipahami sebagai konsekuensi administratif dari pidana penjara, melainkan sebagai bagian dari kebijakan pemidanaan itu sendiri. Artinya, ketika hakim menjatuhkan pidana, seharusnya sudah terbayang bagaimana pidana itu akan dijalankan dalam sistem pemasyarakatan dan apakah tujuan pemidanaan bisa tercapai melalui mekanisme tersebut. Dalam sudut pandang penologi, ini menunjukkan bahwa pemidanaan itu bersifat proses, bukan peristiwa sesaat. Pemidanaan dimulai sejak putusan dijatuhkan, dijalankan selama terpidana berada dalam sistem permasyarakatan, dan bahkan berlanjut setelah terpidana bebas dan kembali ke masyarakat. Kalau salah satu tahap ini gagal,
maka tujuan pemidanaan secara keseluruhan ikut terganggu. Sistem pemasyarakatan dalam hal ini memegang peran strategis karena berada di tengah-tengah proses tersebut. Di dalam lapas, negara punya kesempatan paling besar untuk mempengaruhi perubahan perilaku pelaku tindak pidana. Disinilah seharusnya nilai-nilai ini yang ingin dicapai oleh KUHP nasional itu diterjemahkan dalam bentuk pembinaan yang konkret, bukan sekedar slogan normatif. Namun dalam persoalan tidak sesederhana itu. Dalam praktik, seringkali terjadi ketimpangan antara tujuan pemidanaan yang ideal dengan realitas pemasyarakatan. Banyak lapas yang masih berfungsi sebagai sistem tempat pengurungan daripada tempat pembinaan. Narapidana lebih sibuk menjalani rutinitas tanpa makna daripada mengikuti program yang benar-benar mampu mengubah pola pikir dan perilaku mereka. Kalau kita tarik dari tujuan pemidanaan berupa pencegahan tindak pidana, sistem pemasyarakat seharusnya berperan dalam menekankan angka residivisme. Dalam faktanya, masih banyak narapidana yang setelah bebas justru kembali ke perilaku awal, yaitu melakukan tindak pidana kembali. Dari perspektif penologi, ini menunjukkan bahwa proses permasyarakatan belum sepenuhnya berhasil mencapai tujuan pemidanaan yang diharapkan oleh KUHP nasional. Disinilah pentingnya melihat pemasyarakatan tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan HAM, tetapi sebagai bagian dari sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Tujuan pemidanaan yang dirumuskan dalam KUHP nasional tidak akan tercapai kalau masing-masing subsistem, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan hingga lembaga pemasyarakatan, berjalan sendiri-sendiri tanpa visi yang sama. Selain itu, perlu dipahami bahwa tujuan pemasyarakatan tidak bisa dilepaskan dari peran masyarakat. KUHP nasional memang berbicara soal pemulihan keseimbangan dan penyelesaian konflik dalam hal praktiknya. Pemulihan ini tidak akan berjalan kalau misalnya masyarakat masih menolak kehadiran mantan narapidana. Stigma sosial seringkali menjadi pidana tambahan yang tidak pernah dijatuhkan oleh hakim, tetapi dirasakan langsung oleh terpidana setelah bebas. Dari sudut pandang penologi, kondisi ini kontraproduktif dengan tujuan pemidanaan. Kalau mantan narapidana tidak diberi ruang untuk bekerja, bersosialisasi, dan hidup normal, maka peluang untuk kembali melakukan tindak pidana akan semakin besar. Artinya, sistem pemasyarakatan tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus didukung oleh kebijakan sosial yang lebih luas. KUHP nasional sebenarnya sudah memberi sinyal ke arah itu dengan membuka ruang pendekatan restoratif. Pendekatan ini menempatkan tindak pidana sebagai konflik sosial, bukan sekadar pelanggaran terhadap negara. Dalam konteks ini, sistem pemasyarakatan dapat menjadi jembatan antara pelaku, korban, dan masyarakat untuk memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Namun lagi-lagi tantangannya ada pada pelaksanaan. Pendekatan restoratif membutuhkan sumber daya manusia yang memadai, pemahaman yang baik, dan juga perubahan pola pikir aparat penegak hukum. Kalau sistem pemasyarakatan masih dipenuhi dengan persoalan administratif dan overkapasitas, maka sulit mengharapkan pendekatan ini secara optimal. Sebagai mahasiswa hukum, khususnya yang mempelajari penologi, kita perlu melihat kondisi ini secara kritis. Kita tidak boleh hanya menggunakan atau mengagungkan KUHP nasional sebagai produk hukum yang progresif, tetapi berani mempertanyakan sejauh mana sistem pemasyarakatan ini kita siap melaksanakan amanat tersebut. Disinilah analis penologi menjadi penting, karena penologi tidak hanya berbicara tentang apa yang seharusnya, tetapi juga apa yang benar-benar terjadi. Kalau kita rangkum secara keseluruhan, hubungan antara sistem pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional adalah hubungan yang saling menentukan. Tujuan pemidanaan memberikan arah yang normatif, sementara sistem pemasyarakatan menentukan apakah arah itu bisa dicapai atau tidak. Keduanya tidak bisa dipisahkan, dan kegagalan salah satu adalah akan terpengaruh langsung pada keberhasilan pemidanaan secara keseluruhan. Pada akhirnya, pemidanaan dalam KUHP nasional mencerminkan upaya negara untuk lebih manusiawi dalam menghadapi kejahatan. Namun, manusia dalam pemidanaan tidak cukup hanya dengan rumusan pasal. Kemanusiaan itu harus hadir dalam praktik. Permasyarakatan sehari-hari.
dalam cara petugas memperlakukan narapidana, dalam kualitas pembinaan yang diberikan, dan dalam kesiapan masyarakat menerima kembali mantan pelaku tindak pidana. Itulah sebabnya dalam kajian penologi, sistem pemasyarakatan selalu menjadi fokus utama ketika membicarakan tujuan pemindanaan, karena disitulah hubungan pidana diuji bukan di ruang sidang, melainkan di balik tembok lembaga pemasyarakatan di tengah masyarakat ketika terpidana kembali menjalani hidupnya. Salah satu persoalan mendasar dalam pemindanaan di Indonesia itu sebenarnya bukan kurangnya aturan, tapi pada ketidaksinkronan antara tujuan dan juga pelaksanaannya. KUHP nasional sudah bicara soal tujuan pemindanaan yang manusiawi, rehabilitatif, dan berorientasi pada masa depan, tapi dalam praktiknya sistem pemasyarakatan seringkali masih berjalan dalam pola lama, yaitu pola pengurungan dan pengamanan semata. Dalam kajian penologi, kondisi seperti ini sering disebut dengan gap antara law in the books and law in the action. Di atas kertas, tujuan pemindanaan terlihat ideal dan progresif, tapi di lapangan permasyarakatan masih dihadapkan pada persoalan struktur yang membuat tujuan tersebut sulit diwujudkan. Akibatnya, pidana penjara sering kehilangan makna korektifnya dan justru menjadi ruang reproduksi kejahatan. Kalau kita kaitkan dengan tujuan pemindanaan berupa pencegahan, sistem permasyarakatan seharusnya berfungsi sebagai instrumen pencegahan khusus, yaitu mencegah pelaku yang sama untuk mengulangi tindak pidana. Namun ketika lapas penuh sesak, pembinaan minim, dan interaksi sosial dalam lapas justru membentuk struktur subkultur kriminal, maka fungsi pencegahan ini menjadi lemah. Dalam kondisi seperti itu, pidana penjara justru berpotensi melahirkan pelaku kejahatan yang lebih matang. Dalam perspektif penologi, kegagalan sistem pemasyarakatan dalam mencapai tujuan pencegahan ini tidak bisa dilepaskan dari cara negara memandang pidana penjara. Selama pidana penjara masih diberlakukan sebagai solusi utama yang hampir semua jenis kejahatan, maka sistem pemasyarakatan harus terbebani. Padahal KUHP nasional sendiri sudah memulai membuka ruang bagi alternatif pemidanaan yang lebih fleksibel dan proporsional. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara sistem pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan tidak bisa dipahami secara sempit. Tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional seharusnya juga mempengaruhi cara hakim menjatuhkan pidana. Artinya, hakim tidak hanya mempertimbangkan berat ringannya pidana, tetapi juga apakah pidana tersebut realistis untuk mencapai tujuan pemidanaan melalui sistem pemasyarakatan yang ada. Dalam konteks ini, penologi mengajarkan bahwa pidana yang baik bukan pidana yang paling berat, tetapi pidana yang paling efektif. Efektivitas ini diukur dari sejauh mana pidana tersebut mampu mengubah perilaku dan melindungi masyarakat. Kalau pidana penjara justru memperburuk kondisi perilaku, maka secara penologi pidana tersebut dianggap gagal, meskipun secara yuridis itu adalah sah. Selain itu, hubungan sistem pemasyarakatan dalam tujuan pemidanaan juga bisa dilihat dari aspek hak asasi manusia. KUHP nasional secara implisit mengakui bahwa pemidanaan harus tetap menghormati martabat manusia. Sistem pemasyarakatan menjadi arena utama untuk menguji komitmen ini. Cara narapidana diperlakukan, akses mereka terhadap pendidikan, kesehatan, dan pembinaan semua mencerminkan apakah tujuan pemidanaan yang manusiawi benar-benar dijalankan. Kalau sistem pemasyarakatan masih memproduksi kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan tidak manusiawi, maka tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional kehilangan legitimasi moralnya. Dalam perspektif penologi, pidana yang tidak manusiawi tidak hanya merugikan pelaku, tetapi juga merusak wibawa hukum itu sendiri. Lebih jauh lagi, sistem pemasyarakatan juga berperan penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap hukum pidana. Masyarakat akan menilai bagaimana pidana akan benar-benar membawa perubahan atau hanya sekedar formalitas saja. Kalau masyarakat melihat bahwa narapidana keluar dari lapas tanpa perubahan positif, maka lebih berbahaya dari sebelumnya, maka kepercayaan terhadap sistem hukum akan menurun. Oleh karena itu, tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional seharusnya tidak dipahami sebagai target abstrak, tetapi sebagai komitmen nyata negara dalam mengelola kejahatan secara rasional dan berkeadilan. Sistem pemasyarakatan menjadi indikator utama apakah komitmen tersebut dijalankan atau tidak.
Dari semua uraian ini terlihat bahwa hubungan antara sistem pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan bersifat timbal balik. Tujuan pemidanaan memberikan arah kebijakan, sementara sistem pemasyarakatan menentukan keberhasilannya. Kalau sistem pemasyarakatan dibenahi dan diperkuat, maka tujuan pemidanaan dan dalam KUHP nasional punya peluang besar untuk tercapai. Sebaliknya, kalau sistem pemasyarakatan diabaikan, maka tujuan pemidanaan akan berhenti sebagai wacana normatif. Sebagai mahasiswa hukum, khususnya dalam kajian penologi, penting bagi kita untuk memahami hubungan ini secara utuh. Kita tidak cukup hanya menghafal tujuan pemidanaan atau konsep permasyarakatan, tetapi juga perlu mengkritisi bagaimana keduanya bekerja dalam realitas sosial. Dengan begitu, hukum pidana tidak dipahami secara teks yang kaku, melainkan sebagai sistem yang hidup dan berdampak langsung bagi masyarakat. Dan pada akhirnya, pembaruan KUHP nasional harus dilihat sebagai peluang untuk memperbaiki arah pemidanaan Indonesia. Namun peluang ini hanya akan bermakna jika diikuti dengan pembenahan sistem pemasyarakatan secara serius. Dan disitulah tujuan pemidanaan diuji, bukan di ruang legislasi, tetapi dalam praktik sehari-hari pelaksanaan pidana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.